Tidak ada perkara yang bisa menyelamatkan dari hal yang demikian ini, melainkan sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW sedetail-detailnya, sehingga kita bisa mengusahakan ketika kita di dunia ini. Karena di yaumil mahsyar itu tidak sebentar. Kita bayangkan di satu tempat yang luas dikumpulkan semua manusia dari sejak awal sampai manusia yang terakhir, dihisab satu persatu, butuh waktu yang lama. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sari'ul hisab, maka kita butuh tentu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 kelompok, ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dengan naungannya Allah Subhanahu wa taala pada hari la dhilla illa dhilluh, pada satu hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur di malam hari ini kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk kita bertakarrub, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan apa yang kita usahakan hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin memberatkan dalam catatan amal-amal kita, dan tentu akan semakin meningkatkan derajat kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, patut kita juga bersyukur menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan, menyampaikan agama Allah ini detail sekali, rinci sekali, sehingga seolah-olah siang malamnya itu bagaikan siangnya, begitu rincinya dan begitu terang benderangnya. Dalam sebuah hadis, sebagai gambaran begitu rincinya Nabi SAW menyampaikan permasalahan-permasalahan agama, baik permasalahan-permasalahan yang sifatnya ibadah ataupun yang ghaibiyah, sifat-sifatnya yang ghaib, yakni surga dan neraka, yaumul mahsyar, yaumul hisab. Ini perkara-perkara yang ghaib yang Rasulullah SAW menyampaikannya secara rinci. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Rabi'in Khandalah bin Rabi'. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau berkata, Khandalah bin Rabi' berkata, laqiyani Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala, telah mendatangiku atau telah menjumpaiku Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Faqal, kemudian Abu Bakar berkata, kaifa anta ya Hamzalah, bagaimana kabarmu wahai Hamzalah? Biasa sebagaimana kita bertanya ketemu ke teman, apa kabar kamu, kan gitu. Qultu, maka Hamzalah berkata, nafaqa Hamzalah, telah munafik Hamzalah. Qala, kemudian Abu Bakar berkata, subhanallah, ma taqulu, subhanallah, apa yang kau katakan wahai Hamzalah?
Maka kata Hanzalah, qultu nakuna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nari wal jannati ka'anna ru'yal ain. Kami ketika di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudzakkiruna, beliau itu menyampaikan kepada kami bin nari wal jannah, perkara surga dan neraka, menerangkan tentang surga dan neraka, ka'anna ru'yal ain, bagaikan kami itu melihat dengan mata kepala sendiri. Penjabaran, penghabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kharajna, maka ketika kita keluar dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asafna al-aswaja wa aulada, kemudian kami bergaul dengan keluarga kami, dengan anak-anak kami. Fadai'ati fanasina katsira, dunia telah kami beraktivitas dengan dunia, bergaul dengan keluarga kami dan anak-anak kami, maka telah hilanglah apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abu Bakar mendengar ini, beliau pun mengatakan, qala walaqaina misla hada, sungguh wahai Hanzalah, aku juga seperti itu juga. Aku seperti itu juga, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar, maka aku bersama Abu Bakar pun menuju kepada Rasulullah. Hatta idza dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sudah sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu, kemudian Hanzalah mengatakan, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah, telah munafik Hanzalah ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma dzaka, apa yang terjadi wahai Hanzalah? Kemudian Hanzalah mengatakan, qultu nakuna indaka wa tudzakkiruna bin nari wal jannati ka'anna ru'yal ain. Wahai Rasulullah, ketika kami berada di sisimu, engkau menceritakan surga dan neraka, engkau menceritakan neraka dan surga itu sangat terang benderang sekali, sangat jelas sekali. Ka'anna ru'yal ain, bagaikan kami ini melihat dengan mata kepala sendiri. Akan tetapi fa idza kharajna, ketika kami telah keluar indaka, dari sisimu, dari majelismu, kemudian kami asafnal aswaja wa aulada, kami bergaul dengan istri-istri kami dan anak-anak kami. Fadai'ati katsira nasina katsira, maka apa yang kau ingatkan itu telah banyak hilang, banyak lupa, telah banyak kami lupakan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, lau tadumuna wa takuna indi wa takuna indi fi dzikri, demi Allah wahai Hanzalah, seandainya engkau itu tetap keadaannya menjadi sebagaimana ketika engkau berada di sisiku dalam peringatan-peringatanku, dalam nasihat-nasihatku, tetap dalam keadaan seperti itu, la safahatkumul malaikatu ala furusikum wa fi turufikum, pasti malaikat akan menjabati tanganmu, akan menyalamimu di di tempat-tempat tidurmu ataupun di jalan-jalan yang kamu lalui. Walakin ya Hanzalah,
akan tetapi wahai Hanzalah sa'atan. Akan tetapi wahai Hanzalah sesaat. Jadi jamaah rahimakumullah, jadi keadaan Hanzalah tak nyaman ketika keluar dari majelis Rasulullah. Apa yang diingatkan Rasulullah itu lupa, ya. Apa yang diingatkan dari Rasulullah, wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah, lupa. Ya, terkadang ini hal yang wajar ya. Ketika kita di sini kan itu ingat kepada Allah. Jadi iman kita naik, iman kita lagi naik. Tetapi begitu keluar kadang sudah berapa lama lupa lagi kan gitu. Makanya perlu ditambahi lagi, dicas lagi baterainya, ya. Jamaah rahimakumullah. Tetapi saya tidak ingin menyampaikan tentang hadis ini, tapi satu kalimat yang disampaikan oleh Hanzalah. Hanzalah ini salah seorang katib min ahadi katib kuttab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah seorang katib dari kutab, dari penulis-penulisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kali ini, apa yang dikatakan oleh Hanzalah menunjukkan begitu detailnya perkara agama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tudzakiruna bin nari wal jannati ka'anna ra'yal ain. Engkau menyampaikan kepada kami perkara-perkara neraka dan jannah, surga dan neraka, seolah-olah kami ini melihat dengan mata kepala sendiri. Begitu detailnya. Bagaimana tidak detail? Rasulullah SAW mengabarkan bagaimana surga itu, sifat-sifat surga. Rasulullah mengabarkan bahwasanya pohonnya itu mengikuti keadaan ahli surga. Kalau dia lagi duduk, pohonnya merendah sehingga ngambilnya enak. Kalau lagi dia berdiri, ikut berdiri, pohonnya itu ikut tambah tinggi. Nanti ngambilnya pun gampang. Belum lagi bidadarinya digambarkan bagaimana begitu beningnya, betisnya itu sampai terlihat urat-uratnya. Masya Allah, kan begitu. Gimana gitu? Sangat detail sekali Rasulullah SAW mengabarkan begitu, sehingga kita bersemangat nantinya, kan begitu. Tetapi giliran menceritakan neraka, Mas, waliyadzubillah, kita mudah-mudahan semua dihindarkan dari neraka, kan begitu. Bagaimana siksa neraka, dahsyatnya, kerasnya juga didetailkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi hal yang manusiawi memang terkadang setelah kita bergulat dengan dunia, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, kadang peringatan-peringatan itu lupa. Sama seperti kita juga kadang lupa. Oleh karenanya ada beberapa tipe memang manusia itu di dalam mendapatkan ilmu. Ada yang gampang mengingat, setelah ingat lama untuk hilang, cepat ingat, lengket terus ingat katanya, tidak lupa-lupa. Ini luar biasa kalau seperti ini sudah. Ada yang orang yang itu dalam mendapatkan ilmu, dia cepat dapatnya, lupanya juga cepat. Ada juga, ini yang tentu bahaya ini, ada yang cepat dapat, cepat lupa, parahnya lagi, seperti kata orang itu, oleh neng ediyah, elah neng ediyah kia. Ini yang bahaya ini. Dapat di sini, hilang di sini, sehingga ditanya, apa tadi pengajiannya? Tak tahu ya, begitulah kelupailah, kan gitu. Ini yang bahaya. Apa tadi yang disampaikan ustadznya? Tidak tahu, lupa sudah, kan begitu. Ini yang bahaya. Mudah-mudahan yang hadir di sini tidak seperti itu. Mudah-mudahan begitu dapat ilmu, lengket dan tidak lupa-lupa. Masya Allah ya. Tapi perlu dicoba ini, perlu dicoba ini. Apa iya seperti itu semua ini? Siapa tadi? Katibnya Rasulullah SAW, salah seorang yang meriwayatkan hadis ini, Hanzalah bin. Ya ini berarti ya siapa? Ada yang ingat masih? Handolahnya betul sudah, Hanzalah bin.
Ya tadi siapa yang mengucapkan alhamdulillah? Tidak apa-apa lah, kasih hadiah aja, masya Allah, Bapak ya. Masya Allah, alhamdulillah, tanda baik itu berarti di situ, masya Allah. Itu doa-doa, kumpulan doa-doa di Al-Quran. Jadi perlu konsentrasi memang pengajian itu, masya Allah. Jadi jangan kita menjadi kelompok yang tadi saya katakan, ingat dapat di sini, elang di sini. Wah, ini yang bahaya ini. Konsentrasi lagi. Konsentrasi. Nanti ada lagi jebakannya nanti, masya Allah. Iya. Masya Allah, ya, alhamdulillah. Pertanda baik ini Bapak. Ya. Ya. Jadi tadi perawinya seorang sahabat bernama Abi Rib'in kan itu. Handalah bin Rabi'. Ini salah seorang katibnya Nabi, salah seorang penulisnya Nabi. Ada juga yang lain itu yakni Zaid bin Sabit, itu juga salah seorang penulis Nabi. Ali bin Abi Thalib juga penulisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Jadi bukan saya ingin menyampaikan hadis itu sebenarnya, tapi kalimat Hanzalah yang disampaikan ketika mengunjungi Rasulullah bersama Abu Bakar. Wahai Rasulullah, ketika kami di hadapanmu, engkau menceritakan, engkau menyampaikan kepada kami tentang surga dan neraka begitu detailnya, seolah-olah kami itu melihat dengan mata kepala sendiri. Tetapi ketika kami telah berkumpul dengan keluarga kami, bergaul dengan dunia kami, banyak lupa kami ya Rasulullah, kan gitu. Tetapi kata Rasulullah, ya itu biasa gitu ya. Tapi itu wahai Rasulullah, saatan. Itu sesaat, kadang lupa, kadang ingat lagi, perlu kalau lupa diingatkan lagi, terus begitu. Jadi iman itu memang naik turun. Jadi Rasulullah SAW tidak ada suatu urusan dari urusan agama ini melainkan sudah detail oleh Rasulullah SAW kabarkan. Hal yang bisa menyelamatkan dari hal-hal yang akan membinasakan seorang hamba kelak disampaikan secara detail oleh Rasulullah SAW, dan hal-hal yang menyampaikan untuk kesenangan, untuk kebahagiaan seorang hamba kelak di yaumil qiyamah pun disampaikan secara detail oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, satu rangkaian kelak di yaumil qiyamah ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam padang mahsyar. Ini juga disampaikan secara detail oleh Rasulullah SAW, digambarkan bagaimana dahsyatnya padang mahsyar. Matahari didekatkan 1 mil. Tidak kebayang bagaimana matahari didekatkan 1 mil. Sedangkan kita saat ini yang berjuta-juta kilo, kalau lagi kemarau panasnya luar biasa panasnya, banyak ngeluh kita. Kelak di yaumil qiyamah di padang mahsyar didekatkan 1 mil. Bagaimana kita membayangkan panasnya? Sehingga digambarkan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu, ada orang yang berkeringat, keringatnya sampai mata kakinya, ada yang berkeringat sampai lututnya, ada yang berkeringat bahkan sampai mulutnya, dan ada yang tenggelam oleh keringatnya. Begitu banyaknya, tergantung dari amal-amal kebaikannya, amal solehnya. Demikian juga ketika di Telaga Hud, ketika datang ke Telaga Hud, Nabi yang datang diberi minum dan tidak pernah haus selama-lamanya. Ini masih rangkaian dalam mahsyar, dalam padang mahsyar. Maka tidak ada perkara yang bisa menyelamatkan dari hal yang demikian ini melainkan sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW sedetail-detailnya, sehingga kita bisa mengusahakan ketika kita di dunia ini, agar supaya kita dilindungi, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar kelak. Karena di yaumil mahsyar itu tidak sebentar. Bayangkan, bisa kita bayangkan di satu tempat yang luas dikumpulkan semua manusia dari sejak awal sampai manusia yang terakhir, dihisab satu persatu. Butuh waktu yang lama, walaupun Allah Subhanahu wa taala sari'ul hisab. Tapi di sini digambarkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya seorang kaya itu 500 tahun
untuk masuk surga didahului oleh orang miskin. Itu menunjukkan waktu yang lama, hisabnya panjang. Digambarkan seperti itu. Maka kita butuh tentu pertolongan Allah Subhanahu wa taala, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih juga, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ada 7. Sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 kelompok, ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan dengan naungannya Allah Subhanahu wa taala pada hari la dhilla illa dhilluh, pada satu hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama, al-imamul al-adilu, imam yang adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang melaksanakan kepemimpinannya dengan benar, mengayomi rakyatnya, memberikan hak-hak rakyatnya. Maka ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah ketika kita diberi amanah untuk memimpin, kemudian kita melaksanakan kepemimpinan kita itu dengan adil, memberikan hak-haknya kepada yang berhak. Maka bersyukur dan beruntunglah orang yang demikian, karena dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ringkas-ringkas saja ya, ini sudah hampir jam 7. Yang kedua, wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dewasa, yang bersemangat bi ibadatillah, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur, Masya Allah di masjid ini banyak pemuda-pemudanya. Kita bersyukur, ini generasi-generasi kita yang akan menggantikan orang-orang tua kita, pada kita yang sudah tua-tua ini. Maka alhamdulillah juga Masjid Nur Muhammad ini, Masya Allah, pelayanannya luar biasa. Apa yang dibutuhkan anak muda penuhi di masjid ini. Butuh wifi, siapkan. Siap di sini ya, wifi ada ya. Masya Allah, alhamdulillah. Apa yang dibutuhkan oleh anak muda itu, ya tapi kasih peringatan juga, nanti harus adab-adab menggunakan wifi kan gitu ya. Kalau tidak dibegitukan bahaya juga Pak ya. Ya harus. Masya Allah, ini takmir luar biasa. Nur Muhammad ini memberikan pelayanan sehingga anak mudanya kerasan di masjid. Kalau kerasan di masjid, apa yang dilakukan di masjid? Banyak beribadah kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, banyak mengikuti kajian majelis ilmu. Ini yang kedua, syabun nasya'a bi ibadatillah. Nah, ini para anak muda ini mudah-mudahan nanti dapat satu tiket golongan yang akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Wah, kok yang muda-muda saja, saya sudah tua gimana kan itu. Dapat enggak kira-kira yang tua ini? Nah, ini protes mungkin yang sudah tua-tua. Dapat juga. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seorang yang hatinya senantiasa bergantung dengan masjid. Seorang yang hatinya tidak enak kalau tidak sholat di masjid, tidak enak. Kalau tidak sehari saja, satu waktu sholat saja tidak sholat di masjid, tidak enak rasanya. Tidak sholat berjamaah, tidak enak rasanya. Jadi senantiasa hatinya itu mesti pinginnya ke masjid terus. Jadi mu'allaq, tergantung, hatinya bergantung dengan masjid. Ya kadang kan begini, orang bisa nyaman, bisa kerasan di masjid itu kalau masjidnya nyaman. Nah, kalau masjidnya nyaman, itu kalau ditunjang oleh takmirnya nyaman juga takmirnya. Tidur kadang diusir, nah, jadi tak nyaman nanti di masjid itu.
Cok tidung dia. Lagi capek, lagi istirahat, boleh biarkanlah tidur kan gitu. Mungkin dia lagi capek, lagi istirahat kan gitu. Ya, takmirnya harus ramah juga supaya nyaman, dia supaya senang di masjid kan begitu ya. Itu yang sepuh-sepuh ada Pak tiketnya masih Pak ya. Gantungkan hati kita dengan masjid. Senantiasa rindu dengan masjid. Rajulun mu'allakun, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Senantiasa hatinya itu bergantung dengan masjid. Yang ketiga. Yang keempat, rajulani tahaba fillah ijtama'a ilaihi wa tafarraqa ilaihi. Dua orang laki-laki, bukan laki-laki saja, perempuan juga masuk ya. Nanti protes ibu, kok nyaman laki-laki saja, kami yang ibu-ibu gimana? Iya sama ya. Dua orang yang senantiasa saling cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita ini berkumpul karena apa? Bukan karena partai, bukan karena apa namanya, organisasi, bukan karena golongan-golongan tertentu, tetapi yang mengarahkan kita untuk hadir di sini karena majelis ilmu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijtama'a ilaihi, dia berkumpul karenanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tafarraqa ilaihi, demikian juga nanti dia akan pulang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kumpul lagi, ketemu lagi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa sudah Pak tiketnya Pak? 4 sudah ya. Nah, kita bisa ngitung sendiri yang mana tiket saya ini ya. Kalau yang muda sudah banyak tadi karena sudah masuk golongannya. Yang kelima, Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, rajulun wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqal inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh wanita, wanitanya itu luar biasa, cantiknya luar biasa, dia mempunyai dzatul mansibin, dia mempunyai kedudukan yang mulia, derajatnya apanya, darah merah ya, apa darah biru ya, ya darah biru lah, golongan darah biru seperti itu, mulia kedudukannya. Tidak cukup itu, kaya juga, jamil lagi, cantik, masya Allah cantik. Kalau sudah cantik, glowing katanya, iya, iya. Ngajak gitu. Jangan dibayangkanlah ngajak pokoknya gitu ya, ngajak ya. Kemudian dia mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa, jamaah rahimakumullah, ini akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kontan itu. Tapi jangan nyoba ya, jangan nyoba-nyoba, setan tuh lihai ya, jangan coba-coba. Nanti aku pingin tiket yang kelima ini, tak nyoba aku nanti kumpul dengan wanita cantik, pas diajak nanti aku katakan inni akhafullah, wah amblas nanti ya. Ya, jangan coba-coba, jangan seperti itu ya. Ya. Jangan seperti itu ya. Berapa sudah Pak? 5 Pak ya. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'ahfaha. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan satu sedekah, fa'ahfaha, kemudian dia menyembunyikan sedekahnya. Menyembunyikan sedekahnya. Tidak ada orang yang tahu maksudnya di situ. Hatta la ta'lama simaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai karena saking dekatnya itu tidak tahu, tangan kanannya yang berinfak, tangan kirinya tidak tahu. Karena merahasiakan sedekah. Jangan sedikit-sedikit posting, lagi berinfak, lagi bersedekah. Berapa infaknya? 5.000. Ya, ya, enggak apa-apa lah. Tapi kalau tujuannya untuk menggugah semangat yang lain supaya rajin berinfak, itu enggak apa-apa. Ya, kita jangan suudzon kepada orang yang demikian. Mudah-mudahan niatnya baik. Mudah-mudahan niatnya baik, mengajak supaya orang punya semangat bersedekah, berinfak juga. Karena memang infak itu dengan terang-terangan boleh, dengan sirriyah boleh, dengan
sembunyi-sembunyi boleh. Tergantung mana keutamaannya itu, kondisi orang tersebut mana yang lebih utama. Kalau khawatir riya, sembunyikan itu lebih utama. Kalau dia ada keinginan supaya menggugah orang lain untuk berinfak, silahkan tafadhol, tidak apa-apa yang demikian. Namun kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, yang mendapatkan tiket naungan kelak dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu Wa Taala, yakni laki-laki yang bersedekah kemudian dia menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya ini tidak tahu yang diinfakkan oleh tangan kanannya, saking rahasianya. Bisa tidak dilakukan? Bisa, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Iya, begitu Pak ya. Gimana caranya? Belikan pulsa temennya. Iya kan? Alhamdulillah, boleh pulsa 10.000. Siapa yang ngisi ya tidak tahu ya. Apa orang kesasar? Tapi sebenarnya dia ingin menyembunyikan infak sebenarnya. Nanti kirimi lagi, Ustadz dapat pulsa 50.000. Alhamdulillah, siapa ini kan itu. Tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk sudah Pak ya? Bisa. Masih satu lagi ya, tidak apa-apa ya. Satu lagi, yang ketujuh, dan insya Allah ini bisa kita lakukan semua. Warajulun dzakarallaha khaliyan. Seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala khaliyan, dalam keadaan bersepi-sepi, tidak dalam keadaan ramai kayak begini, bersepi-sepi, berkhalwat, berdua-duaan hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fafadat ainahu, kemudian bercucuranlah air matanya. Maka ini juga bisa kita usahakan. Maka 7 kelompok yang akan mendapatkan, alhamdulillah kalau 7-7-nya ini ada pada diri kita semua, sehingga 7 tiket akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun tidak bisa, kita bukan seorang pemimpin, bukan seorang penguasa, bukan lagi seorang pemuda, masih ada yang ketiga, kaitkan hati kita dengan masjid. Tidak bisa dengan itu, bersedekah, sembunyikan sedekahnya, jangan suka-suka sedikit posting. Maka ada semua pos-pos, ada kelompok-kelompok yang tetap kita bisa akan mendapatkan tiket naungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Biar ingat lagi, berapa tadi? 7. Coba sebutkan satu. Yang ketiga, tiket yang ketiga. Masya Allah, alhamdulillah, pertanda baik, Masya Allah Ustaz. Ya, iya, yang kelima, tadi yang kelima. Yang kelima, masih ingat? Konsentrasi lagi. Oh, jangan Ustaz, sudah dapat Ustaz, dan itu diborong nanti. Yang kelima bukan itu. Yang kelima ada lagi? Ya. Kenapa? Mengendalikan nafsu ketika, ya bolehlah seperti itulah, tidak apa. Masya Allah, ya alhamdulillah. Ya, biar konsentrasi. Jadi majelis ilmu itu, ketika kita keluar dari majelis ilmu ada yang kita dapatkan, bukan hanya sekedar datang dengar apa yang dibicarakan, tidak tahu, dah lupa sudah kan gitu. Nah itu bahaya sekali itu yang demikian itu. Jadi jadilah kita orang yang kelompok pertama, mendapat ilmu masuk di kepala kita dan tidak lupa-lupa sampai selamanya. Jangan menjadi kelompok yang keempat atau kelompok yang dapat ilmu, dapat di sini, hilang di sini. Nah, itu bahaya sekali, musibah kalau sudah seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.